Nah, kemudian salah satu diagonal BD saja. Kalau diagonal AC bukan sumbu simetri ya. Paham ya? Oke, nah selanjutnya salah satu diagonalnya untuk gambar ini diagonal BD membagi diagonal lainnya yaitu diagonal AC menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi ini BD ini membagi AC menjadi AO dan OC. Oke, jadi AC ini dibagi dua oleh BD ya, oleh diagonal BD sehingga sama panjang yaitu AO dengan OC. Tapi tidak sebaliknya. Nah, kalau diagonal AC tidak membagi dua diagonal BD menjadi sama panjang. Membagi duanya iya ya, jadi DO dan OB, tetapi tidak sama panjang. Oke? Bisa dipahami ya maksud kalimatnya ya. Nah, selanjutnya kita akan rumus ya. Memahami rumus keliling dan luas dari layang-layang. Keliling, nah karena segi 4 berarti ya jumlah keempat sisinya ya. Sisi yang membatasinya ada sisi AB, BC, CD, dan DA. Dijumlahkan saja semuanya ya. Nah, cuman yang jadi perhatian yaitu AB ini pasti sama dengan BC. Kemudian DA, CD itu sama dengan DA ya. Oke. Jadi kalau di soal tidak perlu tahu semuanya juga, kalian sudah tahu. Misalkan ketika di sininya 10, otomatis di sini juga 10. Ketika di sini 5, berarti sebelah sini pasti 5. Paham ya? Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan luas. Luas itu rumusnya, luas layang-layang itu rumusnya diagonal 1, D1 itu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 1 teh yang mana? Nah, karena diagonalnya ada 2, sebenarnya bebas saja kita menamakan diagonal 1 yang mana, diagonal 2 yang mana ya. Di sini Bapak diagonal 1 teh kita perumpamakan diagonal BD. Nah, ini kita umpamakan dengan diagonal 1. Berarti yang disebut diagonal 1 itu panjang dari B sampai D. Oke. Kemudian diagonal 2 itu panjang dari A sampai C. Panjang garis A sampai C ya, ini disebut dengan diagonal 2. Paham ya? Oke. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, lanjut ya. Masih mudah ya. Setelah ini kita akan belajar tentang bangun datar trapesium. Oke. Nah, trapesium banyak jenisnya ya. Nah, secara umum sifat-sifat trapesium kita ambil saja trapesium sembarang ya. Jadi trapesium sembarang teh mencirikan sifat secara umum dari trapesium. Yang pertama, mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Jadi syarat trapesium cukup sepasang sisi yang sejajar. Jadi yang sejajarnya cukup satu pasang saja ya. Oke, tidak perlu sama panjang. Yang penting sejajar. Di sini yang sejajar yaitu antara garis AB dengan garis DC itu sejajar. Oke, biasanya kita menamakan dua sisi yang sejajar ini A dan B ya untuk mempermudah rumus. Oke, jadi yang satunya A, yang satunya B. AB itu merupakan sepasang sisi yang sejajar. Paham ya? Kemudian sudut alas dan sudut atas yang bersebelahan berjumlah 180 derajat. Maksudnya sudut atas dengan sudut alas T yang ini ketika setelah kita peroleh sisi yang sejajarnya kita namakan A dengan B ya. A ini seolah-olah alas ya, B ini seolah-olah atasnya. Berarti sudut alas dan sudut atas yang bersebelahan, contohnya sudut A dengan sudut D ini bersebelahan. Ini alas, ini atas bersebelahan, maka sudut A ditambah sudut B itu harus sama dengan 180 atau jumlah sudut A dengan sudut D itu 180. Begitu juga jumlah sudut B dengan sudut C itu juga harus 180. Nah, apabila kalian ingat ketika ada dua buah garis sejajar dipotong satu garis, sebenarnya sudut A dengan sudut D ini merupakan pasangan sudut dalam sepihak sehingga jumlahnya 180 derajat. Oke?
Begitu juga B dengan C merupakan sudut dalam sepihak. Selanjutnya jumlah keempat sudutnya 360 derajat. Ini sudah pasti ya, karena semua segi 4 jumlah sudutnya berapa? 360 derajat. Selanjutnya trapesium siku-siku. Nah, kita ini secara khusus ya, kita akan membahas trapesium siku-siku. Nah, ini gambar trapesium siku-siku. Maka cirinya itu mempunyai dua sudut siku-siku. Selain ciri yang di atas, dia juga mempunyai dua sudut siku-siku. Jadi ini ada sudut siku-siku di sini ya. Oke. Nah, oke. Kemudian selanjutnya trapesium sama kaki. Nah, mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. Selain mempunyai sepasang sisi yang sejajar, juga mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Yang sama panjang, maaf ya. Kita misalkan ya, ini trapesium sama kaki. Gambar yang ini trapesium sama kaki. Maka yang sama panjang itu sisi AD dengan sisi BC. Ini sama panjang, sehingga disebut sama kaki. Oke. Jadi ada sepasang ya, AD dengan BC. Sudut-sudut alasnya sama besar. Karena sama kaki, maka sudut A ini akan sama besar dengan sudut B. Oke, begitu juga sudut atasnya. Sudut D itu akan sama besar dengan sudut C. Paham ya? Diagonal-diagonalnya sama panjang. Jadi diagonal itu dari D ke B, garis dari apabila kita buat garis dari D ke B itu akan sama panjang dengan garis dari A ke C. Untuk trapesium sama kaki. Jadi ini merupakan sifat tambahan ya dari trapesium sembarang. Trapesium secara umum. Ya, paham tentang sifat-sifatnya ya? Mudah ya? Selanjutnya kita akan membahas rumus-rumusnya ya. Yang pertama rumus keliling trapesium. Nah, karena segi 4 berarti ya jumlahkan saja keempat panjang keempat sisinya ya. AB tambah BC tambah CD tambah DA. Nah, luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. A tambah B kali T bagi 2. Oke. A dengan B itu sisi yang sejajar. Panjang A dengan panjang D dijumlahkan, jumlah panjang sisi yang sejajarnya ya. Kemudian dikalikan dengan tingginya terus dibagi 2. Paham ya? Oke, itu tentang trapesium. Cukup dimengerti ya? Bisa kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bangun datar lingkaran. Lingkaran ya. Tahu lingkaran ya? Oke, nah ketika ada lingkaran pasti kita mempunyai apa? Titik pusatnya ya. Ini kita misalkan titik pusatnya. Jarak dari titik pusat ke titik pada lingkaran, sebenarnya lingkaran ini ya. Garis pinggirnya ini ya. Oke. Jarak dari titik pusat kepada titik pada lingkaran itu selalu sama. Dari mau arah kemana saja itu jaraknya selalu sama dari pusat lingkaran ya. Sehingga ada yang disebut dengan apa? Nah, ini misalkan titik pusatnya itu kita sebut dengan titik O, maka ada yang disebut dengan jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke titik yang ada pada lingkaran. Pada itu artinya tepat di ini lingkaran ya. Lingkaran itu kan yang garis yang melengkung ininya ya. Garis yang di pinggirnya ini. Oke. Nah, itu disebut dengan R, yang kita lambangkan dengan R yang disebut dengan jari-jari. Kemudian ada juga istilah yang disebut dengan diameter. Diameter itu jarak dua buah titik pada lingkaran, titik ini dengan titik ini yang melalui titik pusatnya. Jadi jarak antara dua titik pada lingkaran melalui titik pusatnya. Itu disebut dengan diameter, dilambangkan dengan D. Oke. Nah, D itu berarti 2 kalinya dari R. Oke, D itu sama dengan 2R. Ya. Atau jari-jari itu setengahnya dari D. Diameter dibagi 2. Paham ya? Oke, selanjutnya
keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu yang mana?